Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini ya Bapak Ibu semua kita dapat berjumpa di Bimbel Rumah Guru Sejahtera yang nanti akan dipandu pendampingannya oleh Bapak Ilmi dan juga Ibu Dewi Permani Suci. Sebelumnya mungkin sudah bertemu ini Pak, sudah Zoom kemarin, Gimit. Sudah Gimit ini dapat 3 kali ini Bu. 3 kali ya? Ya. Iya, maaf, saya baru bergabung di ini ya, di pendampingan kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Susilawati. Saya bagian dari Bimbel Rumah Guru Sejahtera yang biasanya mendampingi Pak Ilmi ya, Pak Ilmi juga Bu Dewi Permani Suci. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang terkait pembuatan jurnal ya Pak ya. Sebelum kita ke pembuatan jurnal, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terkait pembuatan jurnal, saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga Bapak Ibu semuanya yang ada di sini nanti segera untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi ya. Amin. Jadi bisa merasakan manisnya tunjangan sertifikasi Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini nanti kita akan membahas seputar pembuatan jurnal pembelajaran ya. Sudah saya berikan tutorial kemarin terkait dengan jurnal pembelajaran. Nah, di masing-masing topik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Jadi di masing-masing topik itu kan modul 1 itu ada 4 topik ya. Nah, di masing-masing topik itu kita harus membuat aksi nyata. Setelah itu nanti diunggah di Google Drive, kemudian nanti untuk yang masuk jurnal itu dipilih yang terbaik ya Bapak Ibu. Jadi kita buatnya itu 4, tapi kalau enggak sempat gimana Pak? Nah ini, kalau enggak sempat usahakan buat 1 dulu Bapak Ibu yang ingin dikirim ke jurnal pembelajaran ya. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham terkait dengan tugas Bapak Ibu, yaitu terkait dengan jurnal pembelajaran. Bu Rini, saya izin untuk membuka akun jenengan nggih. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Oh sudah ya, baik. Nah kita kan masih nyampe modul 1 Bapak Ibu ya. Modulnya itu kan ada berapa Bapak Ibu?
modulnya kan ada 3 ya. Oke. Pertama prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah pengantar pendidikan anak kebutuhan khusus. Iya. Nah, untuk yang modul pertama ini ada 4 topik Bapak Ibu. Nah, ini kan ada 4 topik ya. Topik pertama yaitu understanding by design ya, pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Kemudian yang ketiga itu TRL ya kan. Kemudian yang keempat adalah CRT. Nah, ini yang akan kita buat untuk jurnal. Nah, empat-empatnya ini Bapak Ibu ini ada tugas untuk membuat aksi nyatanya Bapak Ibu. Tapi nanti yang dipilih untuk masuk ke dalam jurnal itu dipilih yang terbaik. Makanya kalau enggak sempat ya pilih yang terbaik dulu. Nanti kalau sempat dibuat yang lainnya lah. Di sini sudah ada format-formatnya Bapak Ibu, format asesmen, hasil telaah. Nah, nanti Bapak Ibu susun jadi aksi nyata ya. Nah, ini disusun untuk menjadi aksi nyata. Ide apa terkait dengan topik ini yang ingin Bapak Ibu buat. Kemudian perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah. Buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis UBD. Nah, kalau Bapak Ibu pilih ini, maka Bapak Ibu harus yang ada di sini ini kemarin ya, terkait dengan merumuskan TP, asesmen, metode asesmen, format asesmen. Nah, itu semua dituangkan di aksi nyata. Dituangkan di aksi nyata, setelah itu Bapak Ibu nanti baru refleksi. Ya, refleksi itu artinya setelah saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD, saya termotivasi untuk ini, namun ada kekurangan ini. Itu namanya refleksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah mengaplikasikan itu, Bapak Ibu menceritakan, merefleksikan dirinya ya. Jadi di PPT-nya atau di PDF-nya itu Bapak Ibu ceritakan itu ya. Nah, jadi setelah melaksanakan rancangan pembelajaran menggunakan prinsip UBD, saya lebih termotivasi untuk melaksanakan apa begitu ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu jangan lupa minta umpan balik ke rekan-rekan. Bisa dikirim ke grup WA, kemudian Bapak Ibu minta umpan balik ke rekan sejawat. Nah, nanti kan dikomentari, wah bagus sekali Ibu untuk rancangan pembelajarannya, ini bisa menjadi inspirasi bagi kami untuk melaksanakannya juga. Nah, itu ditaruh juga di PPT atau di PDF-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menaruh itu, nanti otomatis ketika divalidasi itu gagal Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Nah, yang harus ada itu apa saja di sini lah ini. Pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik. Ini wajib. Wajib ada laporan umpan balik dari siapa Bapak Ibu? Dari rekan sejawat kita. Itu di screenshot buktinya, kemudian ditaruh di PPT-nya itu, atau kalau buatnya di Canva ya ditaruh di Canva itu. Jadi ada judulnya, ada deskripsi materi-materi yang kemarin itu Bapak Ibu, kemudian ada aksi Bapak Ibu menerapkan pembelajaran itu ya. Setelah itu baru refleksi Bapak Ibu. Setelah saya melaksanakan ini, saya menjadi lebih mengetahui tentang, misal kalau yang diferensiasi, mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya lebih menekankan pada kebutuhan peserta didik. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah refleksi. Setelah refleksi, nanti Bapak Ibu berikan umpan balik. Kalau tidak ada itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu karyanya akan tidak tervalidasi. Disuruh untuk perbaikan ya. Jadi Bapak Ibu usahakan ini.
Saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran merupakan karya pribadi. Jadi kalau misal nyontek dengan milik teman gimana Pak? Boleh, tapi wajib untuk dirubah. Kalau tidak dirubah, nanti yang memberi contoh dan yang dicontoh itu nanti dua-duanya gagal. Nah, oleh karena itu yang pasti kan berbeda. Nama SD-nya saja kan berbeda nanti kan ya, judulnya juga berbeda, covernya juga berbeda, isinya hampir sama-sama sedikit tidak apa-apa. Yang penting harus ada bedanya sehingga tidak terjadi plagiasi, ya, menjiplak. Terus umpan balik saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan dalam dokumen. Jadi umpan balik wajib ada, Bapak Ibu, ya. Umpan balik wajib ada. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti pilih topiknya boleh rancangan pembelajaran berdasarkan prinsip UBD boleh. Bapak Ibu judulnya pembelajaran berdiferensiasi konten di UPT mana boleh. Bapak Ibu pilih judul yang ini boleh atau CRT juga boleh. Jangan lupa harus wajib ada refleksi. Refleksi itu tadi seperti yang saya contohkan, setelah melakukan prinsip UBD saya menjadi lebih tahu dan lain sebagainya. Diceritakannya agak panjang sedikit gitu Bapak Ibu ya. Nah, semua dokumen digabungkan dalam satu file. Aksi nyatanya UBD, refleksinya, umpan balik. Jangan lupa umpan balik itu di screenshot kalau memang Bapak Ibu minta umpan balik di handphone. Jadi file Bapak Ibu itu masukkan ke WA, kemudian minta komentar Bapak Ibu, ini adalah rancangan pembelajaran saya. Mohon umpan baliknya dari rekan-rekan semua. Nah, nanti di situ kan dibalesi, oh sudah bagus Bu ini, jadi saya terinspirasi dan lain sebagainya ya. Nah, mohon untuk ini Bu lebih diperpendek lagi untuk modul ajarnya atau dan lain sebagainya. Nah, itu di screenshot Bapak Ibu, wajib ada. Nah, wajib ada itu. Kalau tidak ada gimana Pak? Karena ini nanti divalidasi oleh LPTK. Jadi Bapak Ibu nanti setelah kirim itu nunggu 3 hari. Kalau 3 hari itu tervalidasi berarti Bapak Ibu berhasil. Tapi kalau disuruh perbaikan ya harus diperbaiki gitu. Yang kurang apa gitu. Makanya ini harus ada misal memilih pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi harus ada asesmen awal. Setelah saya asesmen awal, siswa ini yang low berapa orang, yang high berapa orang, yang medium berapa orang gitu ya. Terus habis itu ada modul ajarnya. Nah, setelah ada modul ajarnya itu, terus nanti diaplikasikan dalam pembelajaran. Setelah diaplikasikan dalam pembelajaran, Bapak Ibu refleksi. Setelah saya tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan berbagai macam. Nah, apa yang ditemukan di kelas itu namanya refleksi. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu minta umpan balik ke rekan sejawat ya, jangan lupa ini ya. Nah, jadi di sini 4 buat 4 terus nanti dipilih aksi nyata yang terbaik. Aksi nyata yang terbaik itu yang Bapak Ibu pilih begitu. Nyampe sini ada yang ditanyakan sebelum saya lebih detail untuk mengoreksi nanti satu persatu. Jadi tadi sudah ada yang mengerjakan, saya ingin melihat pekerjaan dari Bapak Ibu nanti akan saya berikan revisi ya. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nanti belum Bapak terkait dengan jurnal? Ya, tadi silakan. yang sampai yang tadi tempat judul file itu kliknya apa ya? Saya masih bingung deh untuk ininya. Yang judul file, Bu. Judul ya, file yang apa, Bu? Yang tadi kan pertama rincian tugasnya. Nah, untuk upload kumpulkan tadi loh, Pak. Kok saya ngeklik di punya saya nggak muncul seperti itu ya? Oh, ya ya, baik. Saya ini kan ya. Oke, baik. Nah, Ibu sudah selesai semua ini, pastikan ini sudah hijau semua ya, keempatnya ya. Terus post test juga sudah dikerjakan. Tadi sudah saya berikan tutorial
Iya, bagaimana sudah. supaya Bapak Ibu itu postesnya bagus. Ini kemarin ada salah satu ini ya. Postesnya supaya bagus tidak ada salah gitu ya. Pakai bantuan, tapi bantuan itu hanya untuk yang tidak bisa saja Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu jawab tidak usah pakai bantuan. Jadi bantuan itu hanya untuk kalau tidak bisa ya, sekali lagi ya. Jadi jangan dipakai untuk Mas Yoiso langsung aja Pak, saya pakai AI untuk membantu. Tidak boleh. Itu nanti pemahaman Bapak Ibu akan sangat-sangat rendah. Sudah hijau semua, terus Bapak Ibu klik yang bawah ini. Nah, klik jurnal pembelajaran. Terus nanti Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Ini nanti diisi. Ya, filenya itu tidak boleh lebih dari 10 MB, pastikan dokumennya lengkap. Ya, umpan baliknya ada, formatnya ini. Terus judulnya diisi, ya, deskripsinya juga ini dijawab. Ya, setelah itu baru refleksi. Refleksi ini apa tantangan Bapak Ibu hadapi mengerjakan tugas itu tulis di sini. Ya, apa hal menarik tulis di sini. Apa saja perubahan yang Ibu rasakan setelah aksi nyata tulis di sini. Baru ini nanti diklik baru nanti klik kumpulkan. Tapi kalau masih ragu-ragu gimana? Kalau masih ragu-ragu klik simpan dulu ya. Gitu Bapak Ibu. Oh, saya masih ragu-ragu enggak, saya kumpulkan dulu, klik simpan saja ya. Klik simpan dulu, nanti kalau sudah diperbaiki lagi baru klik kumpulkan. Sudah selesai. Di situ Bu tempatnya Bu. Gimana? Ada yang berbeda dengan milik Ibu? Di bawahnya yang coba tadi Pak, yang tempat tugasnya tadi coba di screen lagi. Yang paling bawah. Yang paling bawah ya. Ya itu dari saya nggak ada tuliskan kumpulkan cuma. Nggak ada kumpulkan karena Ibu belum dibuka. Kalau sudah dibuka, pernah dibuka tapi belum diisi, nanti tulisannya kumpulkan jurnal. Oh sudah saya klik tuh Pak, isinya itu kalau nggak salah di situ jurnal pembelajaran deh punya saya. Oke, gini aja, Ibu share screen, bisa? Sebentar deh. Share screen itu Bapak Ibu kan di bawah Gmeet itu kan ada mikrofon, ada video, ada tulisan CC, ada wajah ya, ada tanda panah ke atas lah. Tanda panah ke atas itu diklik. Terus nanti Bapak Ibu pilih entire screen. Nah, entire screen itu pilih, kemudian Bapak Ibu klik gambarnya terus klik share. Di situ Bapak Ibu. Oke, silakan. Sambil menunggu, Bapak Ibu barangkali ada yang tanya. Habis ini nanti kita presentasi ya, satu-satu ya. Walaupun tidak lengkap, saya ingin lihat Bapak Ibu itu pengen pilih yang PBD atau berdiferensiasi atau yang lainnya. Silakan. Ya, Bu Eneng, gimana Bu Eneng? BEB, BO, Ba, pakai I pakai U, Bu, pakai E, B. Oke, bisa Bu. Share screen. Lagi. Presentasi bisa. Ini dulu sebelum ke sini. Pakai A, Ba. Pakai I, Bi, nyengir. Pakai U, BU, Bu. Pakai E, B. Pakai O, Bo. Ba. Di Halo. ke sini. Bisa Bapak Ibu Ba, presentasi? Bi, Bu, B, Bo. Terus BO Bo, L ala. Bo, la. Sebelum saya lanjutkan, silakan. Barangkali ada yang tanya tadi terkait dengan kumpulkan kok tidak ada Pak. Saya pengen lihat. Ibu maaf Pak Ilmi udah ketemu, udah bisa. Udah ketemu. Oh, udah ketemu ya. Yang lainnya udah ketemu Bapak Ibu atau masih di post test? Kalau masih di post test 5 aja dulu. Terus
Tapi untuk pembuatannya belum, saya masih bingung, udah melihat beberapa contoh tapi masih bingung karena belum pernah bikin aksi nyata Pak Ilmi. Oh, masih bingung ya, enggak apa-apa, masih bingung. Ada yang mau presentasi? Kalau enggak ada, tulisannya lengkapi jurnal Pak Ilmi. Ya, lengkapi jurnal tulisannya ya. Iya. Betul. Oke. Beaba, Caca. Pak Ilmi, jika misalkan kita ada contoh referensi, contoh aksi nyata, terus kita ATM, tapi nggak sama persis seperti kata Bapak tadi diubah, misalkan dari segi nama sekolah, cover, gitu, masih bisa ya Pak? Beri, terus BUBU, Halo Pak Ilmi. buku, BUBU, ibu, BB, BEB, BEB, KUKU, beku, BB, ada, beda, BOBO, bobo. Gak ada suara. Bola. Terus, sebentar. Pak Ilmi kok nggak ada suaranya? Nah, terlempar. Bu Nur, nggak ada suaranya ya Bu Nur? Iya, sebentar Bu. Sepertinya Pak Ilmi terlempar. Ada kendala signal mungkin. Iya, Mbak. Iya, terkendala sinyal mungkin. Iya, ini apa suka dukanya Gimit itu seperti ini. Jadi kita PPG melalui online ini kendalanya itu adalah di sinyal biasanya. Ya. Ibu Bapak ya, kendalanya di sinyal pada saat kita mau upload berkas ataupun upload tugas, biasanya kendalanya itu di sinyal. Jadi sebenarnya untuk PPG online ini lebih apa ya? Menurut saya lebih mudah, terus lebih efisien daripada kita PPG secara tatap muka langsung. Karena menurut pengalaman teman-teman yang pernah mengalami PPG-nya tatap muka itu luar biasa kan, harus mendatangi LPTK, harus ini kan. Malah tambah bingung Bu, sudah tua. Iya, tapi lebih ini Bu, lebih ini. Kalau PPG tatap muka itu tatap mukanya iya, melalui ini juga harus gitu, kita harus bisa. Jadi lebih double gitu. Jadi menurut teman-teman yang sudah itu tatap muka iya, online juga iya gitu. Jadi malah double di pembiayaan juga gitu kan. Tapi di sini kita secara daring pun kendalanya kan kendalanya di sinyal juga ya Bu. Iya, di sinyal. Iya. Sebentar, saya hubungi Pak Ilmi. Mbak Ana sudah buat aksi nyata? Belum. Aku buat Canva belum, enggak pernah Mbak, belum bisa. Sama Bu. Aduh. Belum pernah bikin aksi nyata, tapi kalau sering lihat dia di Google atau yang di share sih iya bayangan ada, cuman untuk ketentuannya itu yang masih bingung, yang biar cepat yang lolos validasi ya.
Oke, nanti banyak nanya sama Pak Ilmi. Iya, katanya Pak Ilmi nanti sudah yang penting hafal ya toh. Iya. Emang pembuatannya yang lebih mudah di Canva ya Bu ya? Pembuatannya yang mudah di Canva untuk aksi nyata. Iya, nanti minta diajarin sama teman yang sudah bisa. Daftar dulu di Canva-nya itu Bu. Iya. Di Canva-nya. Yang ini aja kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Bisa yang gratis. Saya pakai yang gratis. Bisa digunakan lewat. Pilihnya yang gratis-gratis aja Bu Susi. Iya, betul. Alhamdulillah nih Pak Ilmi sudah bisa bergabung kembali. Saya terlempar. Itu tadi nyampe mana Bapak Ibu? Nyimaknya nyampe mana tadi? Ya Bapak Ibu, nyampe mana tadi? Saya nerangkan yang terputus tadi. Oh, sampai jurnal tadi loh Pak. Mbak Ana yang tanya. PDF jurnal tadi ya? Ini ya? Iya. Nah, wajib ada judulnya. Kemudian di sini di asesmen dulu Jane ya. Jangan langsung masuk ke modul. Ya, di asesmen awal ya. Di asesmen awal seperti ini, yang low berapa, yang high berapa gitu kalau kesiapan ya. Terus habis itu baru ke modul ajarnya. Nah, setelah modul ajar itu ini kasusnya harusnya di atas dulu baru modul ajar ya. Nah, setelah itu baru nanti Bapak Ibu refleksi. Ya kan? Direfleksikan Bapak Ibu. Ini dokumentasinya ini, dokumentasi Bapak Ibu melakukan pembelajaran ya. Terus habis itu direfleksikan. Maksudnya itu Bapak Ibu menceritakan, setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi lebih tahu karakteristik anak-anak atau gimana saya menjadi lebih kreatif, inovatif dan lain sebagainya ya. Itu harus ada refleksi, terus di sini harus ada umpan balik Bapak Ibu ya. Harus ada umpan balik. Nah, jadi harus ada refleksi, harus ada umpan balik. Lah, umpan baliknya itu disesuaikan dengan perintahnya. Kalau yang didiferensiasi itu umpan baliknya dari mana Bapak Ibu? Dari rekan sejawat ataukah dari itu? Dari anak-anak umpan baliknya? Dari teman sejawat ya Pak, kalau umpan balik. Iya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini. Nah, coba kita lihat apakah dari itu tadi kok dari anak-anak ya, itu berarti kurang cocok ya. Bisa kalau di rekan sejawat itu bisa ditaruh di WA Bapak Ibu ya, nanti di screenshot terus dimasukkan situ ya. Coba kita lihat ada yang pilih untuk ini Bapak Ibu, pilih untuk yang pembelajaran berdiferensiasi ada. Nah ini coba aksi nyatanya ya. Nah ini. Nah aksi nyatanya seperti apa, kembangkan. Loh, jadi disuruh membuat modul ajar Bapak Ibu ya. Ide apa yang dapatkan setelah belajar topik ini, terus menurut Bapak Ibu diferensi seperti apa yang relevan dikembangkan di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi nanti diceritakan di situ Bapak Ibu. Jangan ujuk-ujuk langsung ke modul ajarnya ya. Nah, itu jangan ujuk-ujuk ke modul ajar. Terus tadi itu untuk umpan balik itu kan dari rekan sejawat ya kan. Nah, kalau tadi yang saya beri contoh ini dari siswanya ini, ya, iya kan? Ini umpan balik dari siswanya, ini keliru ini ya. Atau kalau pengen lengkap ya, ini bukan umpan balik ini Bapak Ibu. Ini apa ini Bapak Ibu? Yang selesai pembelajaran itu loh Bapak Ibu, namanya apa? Bapak Ibu kalau disuruh anak-anaknya itu emotion itu apa namanya? Terakhir Bapak Ibu,
terakhir di pembelajaran Bapak Ibu loh anak-anak. Hari ini kita sudah belajar banyak kan, bagaimana perasaan anak-anak, ya kan, disuruh emotionnya itu disuruh nempelkan. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu? Di pembelajaran. Wah, ini sudah blank semua ini. Namanya refleksi Bapak Ibu. Kan kita itu wajib merefleksi bagaimana anak-anak tadi pembelajaran Ibu menyenangkan atau tidak, kemudian perasaannya gimana setelah mendapatkan pembelajaran. Nah, ini umpan balik, ini bukan umpan balik, ini refleksi ya dari anak-anak ya terkait dengan pembelajaran kita. Jadi nanti itu di situ harus ada refleksi dari kitanya yang buat aksi nyata, kemudian umpan balik dari rekan sejawat. Ya. Oke, paham Bapak Ibu tugasnya? Gimana? Saya paham Pak. Bapak maaf saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan di modul 1 itu kan ada 4 pembelajaran ya. Berarti kita pilih salah satu untuk aksi nyatanya, pilih salah satu dari 4 itu ya Pak ya? 4 topik ya. Ini kan satu modul itu ada 4 topik lah Bu ya. Modul prinsip pengajaran dan asesmen ini kan modulnya. Nah, modul ini punya 4 topik. Ya, nah itu dipilih salah satu. Tapi harusnya itu kalau di sini itu disuruh untuk ini, disuruh untuk semuanya membuat aksi nyata, nanti dipilih gitu. Tapi kalau nggak sempat gimana Pak? Nah itu masalahnya kan kita tugasnya agak Pak, nggak sempat. Ya pilih yang paling bagus itu Bapak Ibu buat satu dulu. Tapi sepertinya kalau besok diminta perintahnya soalnya di sini ini ya, perintahnya itu disuruh di-upload di Google Drive kan ya Bapak Ibu kemarin baca atau tidak pas waktu belajar itu ya? Iya kan? Iya, ada untuk iya, itu kan jadi ada setiap aksi nyata itu disuruh upload ke Google Drive kan Bapak Ibu ya, dikumpulin di situ kan aksi nyatanya ya. Nah, artinya Bapak Ibu itu disuruh untuk membuat 4 aksi nyata. Cuman kalau enggak sempat gimana Pak? Yo satu dulu enggak apa-apa, besok kalau sudah itu dilengkapi gitu. Itu yang untuk diunduh ke jurnal ya Pak, berarti ya yang terbaik itu ya. Yang diunduh ke jurnal itu cukup satu. Ya baik Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang tanya Bapak Ibu, silakan. Ya Pak Ilmi, tadi pas nanya Bapak keluar Zoom. Gimana? Kan misalkan ada contoh aksi nyata, terus kita ATM seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan harus beda ya, misalkan dari nama sekolah, cover atau tulisannya dibedakan, itu masih bisa ya Pak Ilmi? Ya. Masih bisa, cuman ya itu tadi harus banyak-banyak bedanya Bu, jangan terlalu persis apa ya istilahnya, iya persis benar isinya, kasihan nanti yang memberi ya kan. Iya. Nah gitu. Oke. Kalau yang tadi kan disuruhnya 4 sampel di Google Drive, tapi kalau kita emang istilahnya bikin satu yang menurut kita cuma satu yang kita mau upload aja, itu masih nggak apa-apa ya Pak Ilmi? Ya nggak apa-apa, kita prioritas untuk yang jurnalnya dulu sehingga nanti kan bisa masuk ke modul yang kedua Bu ya. Kalau nunggu aja nanti nggak masuk modul yang kedua ya. Nah modul yang pertama itu Bapak Ibu berhasil dengan baik, nanti modul kedua itu kan tinggal menyesuaikan dengan modul yang pertama ya Bapak Ibu ya, cara-caranya itu. Nah itu. Di sini sudah diberi contohnya Bapak Ibu, kalau pakai pendekatan TARL itu sudah ada contoh aksi nyatanya, bentuk video ini aksi nyatanya ya. Maksudnya itu Bapak Ibu aplikasikan di lembaganya itu bentuknya kayak video ini loh, caranya gitu ya. Nah nanti untuk yang di
yang di aksi nyatanya jangan lupa, tidak hanya modul ajarnya. Yo gambar-gambar kita pas waktu pembelajaran itu ya di foto gitu loh Bapak Ibu. Ini kan LKPD terus ini, nah di foto-foto kayak gini Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu mendampingi anak-anak itu di foto bahwa sudah melaksanakan aksi nyata gitu. Lah nek gak ada dokumentasi nih. Itu kalau yang menurut siapa tadi CTR? Itu yang kalau menurut CTR tadi. Kalau yang menurut UBD tidak seperti ini. Tidak harus seperti ini juga. Apa harus semua seperti ini, Pak? Di foto UBD tinggal nanti lihat Bu. Ini kan UBD ya. Nah, di sini ada contoh aksi nyatanya Bu. Di video ya. Oh ini ada video ya, videonya. Nah Bapak Ibu nanti sesuaikan ya, sesuaikan dengan contoh-contoh yang ada di sini kan ada videonya, cara merancang asesmennya itu gimana. Nah nanti asesmennya itu Bapak Ibu foto, setelah buat Bapak Ibu foto. Ya, jadi bukti-buktinya melakukan aksi nyata itu difoto ya. Ini coba ya, aksi nyata UBD lah ini kan. Nah, ini kan ada referensinya ya. Nah ini kan ada ini ya, ada ininya apa itu lah buat semacam ini ya. Ini berarti ke media ajar ini kan ya. Nah, Bapak Ibu membuat media ajar yang seperti ini terus nanti di video. Kalau enggak di video ya di screenshot gitu ya. Nah ini ada ya. Ada kan? Nah, jadi sudah ada contohnya Bapak Ibu di sini ya, sudah ada contohnya. Sudah ada contoh aksi nyatanya, cara merancang asesmen juga sudah ada videonya kan di sini ya. Nah, sudah ada. Nanti itu buktinya itu ini kan semua Bapak Ibu ya. Nah, aksi nyatanya UBD loh ini kan. Kira-kira apa yang relevan dikembangkan buat aksinya dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berprinsip UBD lah. Sebelumnya itu biasanya diterangin dulu Bapak Ibu. Diterangkan dulu. Lah, hampir mirip dengan aksi nyata yang kita buat itu Bapak Ibu. Yang pernah buat aksi nyata Bapak Ibu. Ya, saya itu kan ya, milik saya ya. Belum, Pak. Gak pernah ikut pelatihan mandiri di PMM itu, enggak pernah. Cuman belum sampai finish. Oh, belum sampai finish. Oke, ya. Ini aksi nyata. Nah, ini. Saya pernah melakukan aksi nyata misal ini. TP ini ya, menyusun tujuan pembelajaran. Nah, aksi nyatanya ya, oke seperti ini Bapak Ibu, ada covernya, terus ada judulnya. Nah, terus seperti ini. Tujuannya apa, menyusun itu ya, cara-caranya. Nah, terus ada dokumentasinya toh, penyusunan itu. Nah, ada dokumentasinya. Bahwa saya sudah melakukan penyusunan. Ini. Oh ini apa itu buktinya? Bukti bahwa saya sudah menyusun tujuan pembelajaran. Terus ada umpan balik di sini dari rekan sejawat ya. Oke, ini tapi yang untuk aksi nyata itu enggak pakai refleksi ya. Mohon maaf Bu, ini mikrofonnya di off.
Oke. Jadi hampir mirip Bapak Ibu, aksi nyata itu bentuknya seperti ini. Jangan lupa untuk ada judulnya, kemudian kasih rangkuman sedikit lah gitu ya. Kan ini saya aksi nyatanya tujuan pembelajaran. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ya di sini dikasih pengantar. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah seperti ini. Ya, pembelajaran berdiferensiasi dari yang saya pelajari di modul PPG seperti ini. Kemudian habis itu baru ke bukti-buktinya. Nah, baru ke langkah-langkahnya. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen awal berupa lembar asesmen awal. Terus lembar asesmen awalnya di screenshot. Nah, ditaruh. Nah, terus ada buktinya bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan. Di sini berarti gambar Bapak Ibu sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada Ibu, ada murid Ibu, ya kan? Nah, terus habis itu direfleksikan. Bapak Ibu refleksi. Kalau ini kan di PMM itu kan wajib ada umpan balik dari teman sejawat ya. Dimasukkan sini Bapak Ibu. Tapi sebelum ini ada refleksi. Ada refleksi ya, atasnya itu ada refleksi. Nah, ini karena di PMM-nya tidak mewajibkan refleksi, jadi langsung umpan balik. Tapi di Ibu tadi ada refleksi. Jadi refleksi itu bunyinya seperti tadi yang saya ajarkan tadi. Ya, jadi setelah melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya lebih mengetahui kebutuhan dari masing-masing peserta didik saya. Sehingga saya nanti akan bisa merancang metode maupun strategi yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi ini hanya contoh-contoh saja ya. Aksi nyata berikutnya, misalkan ini pembelajaran puisis ya. Nah, jadi ini ada covernya lah. Ini covernya ini langsung tak beri apa itu pembelajarannya ini ya. Oh, ada gambar saya di sini ya. Jangan lupa cover itu terus di sini ada apa ya? Rangkuman sedikit lah. Terkait dengan tools online itu apa begitu, berarti kalau berdiferensiasi itu apa kan gitu ya. Nah, habis itu terus cara-caranya membuatnya, terus di sini ada modul ajarnya Bapak Ibu. Kalau ini masih RPP ya. Nah, ada modul ajarnya, kemudian di sini siswanya itu diberi apa begitu ya, terkait dengan puisis. Nah, terus buktinya loh, gini loh, maksud saya itu seperti ini. Ada buktinya bahwa Bapak Ibu itu melakukan gitu loh. Nah, kalau tidak ada buktinya, gambar-gambar seperti ini, berarti kan Bapak Ibu tidak melakukan aksi nyata, ya kan? Nah, baru nanti refleksi sebelum ke ini. Nah, kalau ini mintanya umpan baliknya dari siswa. Ya, tapi kalau Bapak Ibu itu umpan balik dari rekan sejawat. Bisa berupa tulisan seperti ini, bisa berupa screenshotan ya dari WA. Oke, nyampe sini ini udah jam berapa ini? Sholat dulu jam 8, cepetan. Kami persilahkan. Yumna. Silakan. Barangkali ada yang tanya, Bapak Ibu. Halo. Atau sudah mudeng semua? Atau tambah nggak mudeng? Tambah bingung, Pak. Nah, jadi wajib ada judulnya kan ya, supaya nggak sama dengan milik teman. Ya judulnya itu kasih foto Bapak Ibu lah ya, sing validasi kan. Iki fotonya wong iki temen nih kira gitu lah. Jangan lupa kalau nyontoh temen, nah nanti khawatir saya itu UPT-nya nggak diubah ya kan. SD-nya dibiarin. Ada fotonya SD-nya SD lain. Wah, fatal itu udah ya. Jadi di situ Bapak Ibu harus ada fotonya, harus ada pengantarnya sedikit gitu. Diferensiasi adalah apa begitu. Sebelum melaksanakan diferensiasi, saya mengasesmen awal terlebih dahulu. Oke Bu Ana, silakan. Langsung angkat
tangan ini Mbak Ana. Ayo, monggo. Silakan. Tadi sudah pembekalan tadi. Ya. Kemarin kita membaca materi yang tentang berdefirian itu loh Pak. Ya. Ada telaah apa ya, pelajaran telah mencapai tujuan. Ya itu kan tabel video 1, video 2. Nah, ada tabel itu disertakan di aksi nyatanya, Bu. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya, video berarti video yang sebelumnya yang ada di materi berarti Pak. Tuh, kalau video itu kan contoh-contohnya, Bu, kalau video. Tapi kalau ada tabel yang harus diisi, itu Ibu print. Di print nanti terus dikasihkan ke rekan sejawat kan ya? Ya, tapi di sini ada video 1, video 2, sama video 3, Pak. Yang saya baca itu. Makanya saya bingung ini ditaruh di mana? Apa ditaruh di aksi nyata? Terus isinya itu apa? Video yang mana? Oke. Baik. Itu di mana, Bu? Di UBD atau di itu? Diferensiasi, Pak. Oh, berdiferensiasi terus yang mana, Bu? Ini yang mana? Saya di yang telaah. Telaah video. Pelajaran, ya. Telaah video. Telaah. Oh, ini. Setelah menelaah ketiga video tersebut, uraikan bagaimana masing-masing guru pada video tersebut mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada tujuan pembelajaran. Oh, ini ya. Ini hanya contoh, Bu. Ini hanya contoh Bapak Ibu guru setelah menelaah ketiga video tersebut, uraikan bagaimana masing-masing guru pada video tersebut mengimplementasikan pembelajaran. Nah, ini juga bisa disertakan di situ. Saya mendapatkan inspirasi dari video yang ada di itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk video pertama itu misalnya ada muatan diferensiasi konten, video kedua ada muatan diferensiasi produk, video ketiga ada muatan diferensiasi itu boleh disertakan di aksi nyata, Bu. Itu sebagai bukti bahwa Ibu itu dapat inspirasi dari video yang ada di PMM. Gitu. Boleh, Bu. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, baik. Ya, Pak. Jadi, gimana? Ya, tadi kan sempat baca modul yang pembelajaran diferensi itu kan ada beberapa pengertiannya. Itu kalau kita tulis juga di aksi nyatanya boleh ya Pak Ilmi ya? Loh, makanya itu jangan langsung habis cover terus langsung ke modul, jangan ya. Jadi diberikan pengantar dulu lah. Iya, maksudnya ngambilnya dari yang modul itu berarti setelah saya membaca, misalkan ya, setelah saya mengamati video dan membaca yang ada di modul 1 topik merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa berdiferensiasi adalah bla 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 bla. Gitu, Bu. Jadi lengkap gitu loh, ada pengantarnya, ada buktinya bahwa sudah. Oh, terus tadi inspirasi tadi ya. Misalnya ada telaah tadi inspirasi, nah, saya juga sudah menelaah video, gitu dijabarkan di situ. Video 1 itu saya mendapat inspirasi bahwa telah terjadi pembelajaran berdiferensiasi konten dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu baru nanti gambar-gambar Ibu. Saya sudah melaksanakan terus refleksi, terus nanti ditutup dengan apa Bapak Ibu? Yang terakhir setelah refleksi? Umpan balik ya. Umpan balik. Sholat dulu. Wajib itu disertakan. Matiin dulu. Ya. Matiin dulu. Oke. Gimana? Sudah ada gambar? Loh, ini kan ada di telaahnya ini ya. Ini ya. Di telaah ini. Jadi sebenarnya ya yang ada di modul itu kalau Bapak Ibu baca itu sudah ada semua petunjuknya. Di sini kan ini. Mempublikasikan telaah di platform, nah rekan sejawat, ya kan? Nah, mintalah 1-2 orang memberikan tanggapan. Nah, ya kan? Presentasikan pada rapat guru dan minta beberapa rekan guru memberikan umpan balik. Nah, itu. Kan sudah di ini kan ya. Nah,
Jadi boleh lewat media sosial, boleh lewat jejaring, 1-2 orang, boleh mempublikasikan di blog pribadi kalau punya blog. Ya, boleh juga presentasi. Nah, presentasi di depan. Yang ini. Media sosial ditaruh di WA. Bapak Ibu, ya filenya itu dikirim atau videonya dikirim. Bapak Ibu, ini ada video terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, minta umpan balik dari Bapak Ibu. Nah, nanti kan di situ diberi umpan balik, terus itu di screenshot seperti ini, Bapak Ibu. Ini kalau saya umpan baliknya lewat Google Form, ya. Ada yang umpan baliknya lewat WA, ada yang apa ya ini kayaknya. Umpan baliknya lewat WA. Sebentar saya share screen. Oke, umpan baliknya itu ada yang lewat WA. Nah, ini. Nah, lewat WA gini loh Bapak Ibu, umpan baliknya. Terlihat Bapak Ibu? Oh, umpan baliknya gini loh maksud saya itu ya. Jadi harus ada umpan balik ya. Nah. Oke, paham atau tidak Bapak Ibu? Saya inginnya itu ini, ada yang presentasi malam ini gitu loh. Jadi teman-teman yang lain itu juga mudeng gitu loh. Tadi kan sudah saya berikan contoh-contoh, barangkali ada milik Bapak Ibu itu yang ingin direvisi, monggo. Malam ini langsung presentasi begitu. Lihat dulu Yumna. Yumna. Siapa tadi itu sudah hampir separuh kok, dapat separuh tadi Bu siapa tadi? Tadi sore yang WA saya, Bu Usna. Ada iya, Bu Usna di sini. Saya Pak. Ya. Ya, bisa dipresentasikan Bu, biar temannya yang lain pada tahu. Bagaimana ya? Nggak apa ya. Masih belum lengkap soalnya Pak. Loh, nggak apa-apa. Nanti biar temannya tahu aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Kan udah. Masuk ininya gimana ya Pak saya biar ngeliatin hasilnya tadi gimana ya? Masuknya gini, Ibu itu kan ada di sebelahnya gambar wajah yang bawah itu ya, itu ada tanda panah ke atas. Oh ini. Ya, tanda panah ke atas itu diklik, kemudian Ibu pilih enter screen. Kan ada Chrome tab, ada window, ada enter screen. Nah, itu terus diklik untuk gambarnya, terus di share. Ini. Ya, terus diklik gambarnya, terus di share. Tadi saya lewat WA nyimpennya ya, Pak? Nyimpennya lewat WA. Oh, yang di WA tadi, Bu ya? Iya. Oke. Barangkali bisa saya bantu. Miliknya Bu Usna ya. Nah, ini tadi. Oh, ini. Oh, Usna luar biasa. Aksi nyata, topik Bu ya. Bukan modul ya, topik pembelajaran. Oh iya. Oh iya, nih topik ya. Kalau modulnya kan namanya apa itu? Modulnya itu? Iya, iya. Asesmen kan ya. Asesmen ya. Gitu. Nah, terus habis itu di sini pembelajaran berdiferensiasi. Apa Bu? Pembelajaran kok ada dua ini? Pembelajaran ini. Maksudnya itu topik ininya pembelajaran diferensiasi pembelajarannya ya.
materi. Diferensiasinya itu pakai apa, Bu? Cantolannya harus ada. Diferensiasi konten ataukah iya gitu itu ya. Harus salah satu aja ya Pak, nggak usah tiga-tiganya ya. Kalau Loh, kalau memang Ibu bisa 2, diferensiasinya boleh. Oh gitu. Proses sama produk juga boleh, atau cuman 1 saja boleh. Iya. Mm-mm. Iya Nah, Pak, terus baik. mata pelajarannya oke. Nah gini loh maksud saya itu langkah-langkahnya itu diterangin kan loh. Nah, ini kan langkah-langkahnya kan diterangkan. Ini kan di asesmen awal dulu, Bu ya. Iya. Nah, kan di asesmen awal dulu kan ini. Oh, ini loh. Nah, terus tujuan pembelajarannya apa? Satu saja, Bu, jangan Bu, TP-nya, Bu. Oh, satu aja ya, Pak? Iya loh, satu saja loh, Bu, TP-nya. TP, Bu. Iya, Tujuan Pak. pembelajaran. Ini Ibu ini sudah kurikulum merdeka atau belum? Makanya itu Pak, saya masih bingung karena kan saya kemarin itu setiap tahun pegang kelas 3. Sedangkan kelas 3 baru tahun ini di saya itu pakai kumbahan. Iya, TP-nya cukup satu saja, Bu, yang di Oh iya, Pak, itu makasih, kan, ya. Pak. Nanti saya perbaiki. Oke loh, maksud saya ini identifikasi. Jadi diidentifikasi ya. Daya belajarnya anak-anak itu apa, terus kesiapannya itu. Kesiapan itu maksudnya kognitifnya ya. Ada yang sudah paham, berarti kalau yang sudah mahir berarti dia namanya high ya kan. Kalau yang sedang-sedang saja berarti medium. Kalau yang pengetahuannya rendah berarti low ya. Nah, itu kesiapan. Kalau angket gaya belajar itu berarti dia nanti masuk visual atau ke masuk audio atau ke masuk apa satunya Bapak Ibu? Kinestetik. Kinestetik. Nah, gitu. Jadi diidentifikasi dulu. Setelah itu baru membuat rancangan. Mulai ya. Jangan RPP, Bu. Iya, Pak. Ya. Bukan RPP ya, tapi modul ajar. Ya. Nah, berarti Ibu pilih proses dan produk. 2. Iya, Pak. Di situ nanti saya ganti itu kan beda ya. Iya. Nah, cakupannya satu saja Bu Jane, berdasarkan kesiapan saja enak nanti. Ini loh, yang diidentifikasi itu cukup satu saja. Saya mengidentifikasinya berdasarkan kesiapan belajar. Terus diceritakan di sini. Ada Riki 13 siswa, ada 2 siswa yang pemahamannya rendah. Kemudian 7 siswa pemahamannya sedang, dan yang selebihnya dia sangat mahir dan lain sebagainya. Jadi diceritakan Bu di situ ya. Nah, syukur-syukur kalau punya asesmennya di foto kan gitu ya. Nah, oke. Oke, loh ini foto-fotonya belum diberi ya kan? Iya. Fotonya. Oke, nah. Terima kasih. Nah, kurang Bu ya. Harusnya ada refleksi sama umpan baliknya belum ya Pak ya? Umpan baliknya. Ya, begitu Bapak Ibu loh. Bu Husna saja sudah bisa kok. Bapak Ibu yang lain gimana ya? Memang di modul-modul kemarin itu ada telaah gitu ya. Telaahnya dicontoh bisa Bapak Ibu gitu ya. Jadi telaahnya di situ dari guru-guru ditaruh di sini bisa. Bisa. Jadi Bapak Ibu intinya itu bebas kok Bapak Ibu di sini ya. Nah, terus jangan takut salah, yang penting itu segera itu kan. Nanti kalau ada revisi, kita revisi bareng-bareng Bapak Ibu. Sehingga nanti pas 1 bulan itu 3 modul itu sudah terselesaikan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa segera untuk daftar apa Bapak Ibu? Halo, bisa daftar apa kalau sudah selesai semua?
UKKPG. UKPPG. UKPPG ya. UKPPG Bapak Ibu. Itu yang diunggah apa ya, Pak ya? Nah, ini kalau ketiganya nanti sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar ini UKPPG. UKPPG itu terdiri dari 2 Bapak Ibu. Ada UKIN, ada UTBK. UKIN itu artinya Bapak Ibu membuat modul ajar, terus menerapkannya. Ya, terus kalau yang UTBK itu nanti ujian tertulis ya. Begitu. Nah, ujian tertulis ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu itu intinya itu disuruh merancang ini kan, berdiferensi seperti apa yang cocok. Oh, yang cocok di tempat di kelas saya adalah diferensiasi konten dan lain sebagainya ya. Kembangkan modul ajar yang berorientasi pada ini. Itu Bapak Ibu tugasnya, aksi nyatanya ya di PDF kan ini loh. Ini apa? Dokumentasikan hasil aksi nyata pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada jurnal. Jadi setiap membuat aksi nyata taruh di Google Drive. Kemarin sudah saya ajari. Nanti saya buatkan tutorial lagi untuk memasukkan ke Google Drive Bapak Ibu ya. Biar apa? Nanti tersusun rapi di situ aksi nyatanya. Sewaktu-waktu barangkali ketemu dosennya ditanyakan, aksi nyata Ibu kemarin di mana saja? Nah, saya itu punya apa ya istilahnya, insting itu bahwasanya kalau di sini itu nanti ditagih. Kenapa? Karena disuruh ngunggah di Google Drive. Kemungkinan besar itu nanti disuruh ngunggah linknya Bapak Ibu ya. Linknya dikirim ke LPTK sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan aksi nyata gitu. Jadi Bapak Ibu usahakan untuk membuatnya walaupun sederhana, milik sendiri itu lebih baik. Nanti kalau butuh konsultasi, Pak ini kurangnya apa Pak? Nah, saya kirim Pak ya. Ya nanti saya komentari begitu Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan? Nyampe sini. Gimana Bapak Ibu sudah mudeng kan ya? Pak tanya Pak. Iya silakan. Berkenaan dengan aksi nyata sudah pernah bikin sih Pak. Insya Allah. Sedikit yang ini belum, tapi yang kemarin di pelatihan mandiri sudah pernah bikin. Iya sudah nyusun. Hampir mirip Bu ya? Kan hampir mirip ya? Iya. Iya. Ini ya mau saya tanyakan tentang UKIN Pak. Itu yang unggah dokumen itu berarti yang diunggah nanti modul ajar ya Pak yang mau kita praktekkan. Betul. Modul ajar berdiferensiasi kelasnya ya Ibu ya. Terus nanti prakteknya itu langsung online ditungguin dosen, dikomentari atau hanya sekedar kirim video pembelajaran atau gimana Pak? Untuk yang tahun ini belum pasti Bu. Kalau yang tahun-tahun dulu itu ya cuman kirim saja. Kirim video saja, ya, 7 sampai 15 menit begitu ya. Nah, itu terus diunggah begitu. Nanti dilihat oleh dosennya, apa ya istilahnya itu dinilai gitu ya. Jadi enggak pakai ditunggui. Kalau yang ditunggu itu kan peer teaching itu. Oh gitu ya Pak. Yang ada dosennya. Nah, ya mudah-mudahan aja enggak pakai ditunggui Bu. Langsung buat terus tinggal unggah gitu aja ya. Iya ya Pak ya. Oke. Iya. Kita berdoa kan mudah-mudahan yang lebih mudah saja kan. Iya. Terus Bapak Ibu gini, gak usah khawatir takut salah Bapak Ibu. Lebih baik kita itu on time ya kan. Terus nanti kalau salah kita perbaiki daripada nanti ketinggalan. Takut salah nggak gawe akhirnya ya kan. Wes sing iso pokoknya ditulis saya, engko terus kalau Pak saya pengen presentasi Pak,
ini yang salah yang mana? Itu saya inginkan seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi nggak cukup dari saya saja, tapi Bapak Ibu itu sudah punya gambaran. Terus Pak, ini kira-kira seperti Bu Usna tadi loh. Oh ini kurang ini Bu, ini kurang ini gitu. Saya bisa komentari kan. Kalau belum ada pekerjaan sama sekali kan ngerevisi apanya saya kan gitu kan ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, usahakan jangan berdiferensiasi semua ya. Ada yang UBD, ada yang reg level ini ya, teaching the reg level ya. Ada yang ini jadi tidak sama Bapak Ibu. Nah, kan ada contoh aksi nyatanya kan yang harus diaplikasikan di sekolah itu apa kan sudah ada di sini ya, sudah ada videonya ya. Contohnya ini kan ada. Contoh aksi nyata pendekatan inilah sudah ada videonya ya. Loh, disimak ini nanti kalau Bapak Ibu, loh saya kok lebih condong enakan yang ini ya. Nah, ya Bapak Ibu lakukan yang ini saja. Nanti butuh bukti-buktinya di foto ya kan. Nah. Gitu Bapak Ibu. Oke. Gimana? Oke ya. Oke, yes. Atau Bapak Ibu kalau memang itu ya, jadi yang dari sini ini Bapak Ibu rangkum, masukkan ke aksi nyata. Yang tadi loh Bapak Ibu, baik ada hasil telaah itu dimasukkan boleh ya di sini ya. Masukkan boleh. Dimasukkan ke aksi nyata Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mana? Oh iya. Oke. Butuh inspirasi Bapak Ibu? Kalau gambaran sudah ada gambaran tapi ya. Ya, sudah ada gambaran. Kalau buat apa ya? Modul ajar nanti saya berikan videonya cara buat modul ajar yang langsung jadi. Itu gimana nanti tak buatkan tutorialnya ya. Oke. Gitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita cukupkan, saya kembalikan ke Bu Susi ya. Bu Susi. Halo Bu Susi. Ya. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini ya. Mendampingi teman-teman semua dalam mengerjakan tugas mungkin ya, mengerjakan tugas untuk secepatnya mungkin mengupload itu ya tugas-tugasnya. Dan mungkin Pak Ilmi ada informasi lagi terkait sebentar. Ya, terkait dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan tidak ada seperti yang sudah ada tim penilainya, penilai dari LPTK, bukan seperti itu ya. Jadi sekarang lebih ke mengerjakan di PMM seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Ilmi. Jadi sebaiknya mungkin pembuatan modul-modul itu dikerjakan dengan baik. Tadi sudah ada panduannya dari Pak Ilmi, nanti ibu semua di sini dapat mengerjakannya sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih telah bergabung di Rumah Guru Sejahtera. Nanti ada pendampingan lagi Pak Ilmi kapan?
Oke, ada pendampingan lagi kalau memang Bapak Ibu sudah banyak yang selesai pengen direvisi, kita dampingi. Pak, saya sudah jadi, ini saya ingin dikomentari gitu, nanti bisa kita pendampingan lagi ya. Mungkin secepatnya ya Ibu ya. Secepatnya dikerjakan ya gitu seperti itu ya Pak Ilmi ya, karena kita tidak bisa melanjutkan ke modul berikutnya ketika kita belum selesai dengan modul yang pertama seperti itu. Iya. Betul. Ya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Bagaimana Pak Ilmi? Ya, yang penting teman-teman ini jangan takut salah, Bu. Iya, betul. Pokoknya mengalir saja, dituliskan sesuai dengan yang tadi kita bahas tadi, dituliskan saja di situ mengalir. Nanti kalau disuruh revisi yang direvisi itu aja Bapak Ibu ya. Salah-salah sedikit itu ya biasa Bu ya. Daripada enggak selesai gitu ya. Oke, gitu. Oke, siap. Oke. Malam hari ini kita cukupkan saja. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti ada di grup ya. Ibu-ibu semua nanti bisa bertanya kembali di grup. Malam hari ini kita tutup. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih semua yang telah bergabung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.